Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cita-cita besar yang mestinya cita-cita ini ada pada setiap hati orang yang beriman. Mestinya cita-cita ini ada pada setiap hati kita semua, saya dan bapak-bapak sekalian. Cita-cita besar itu jemaah yang dirahmati Allah adalah bagaimana kemudian kita bisa mengakhiri seluruh hiruk pikuk kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Itu adalah cita-cita terbesar orang beriman. Karena husnul khatimah itu ibarat sebuah pintu yang siapa saja masuk ke dalam pintu itu, maka perjalanan panjang setelah itu adalah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan, jauh lebih bahagia dari apa yang pernah kita rasakan di dunia ini. Sebaliknya, su'ul khatimah itu juga seperti ibarat pintu yang siapa saja masuk ke dalam pintu itu, maka perjalanan panjang setelah itu adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan, lebih menderita daripada penderitaan yang pernah kita rasakan di dunia ini. Maka husnul khatimah itu penting sekali dan itu cita-cita terbesar kita. Namun kita sadari jemaah dirahmati Allah bahwa meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu sebuah ikhtiar yang perlu kita lakukan dan itu sangat berat sekali. Ada hal-hal yang perlu kita istiqomahkan, ada amalan-amalan yang perlu kita jaga setiap hari sepanjang waktu sampai kita akhirnya dipandang layak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikasih husnul khatimah. Maka kalau kita menjumpai di tengah-tengah kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, kita temui dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka perlu kita kemudian saksikan bahwa dia adalah orang yang setiap harinya selalu berikhtiar untuk bisa mendapatkan itu dan melayakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ada amalan-amalan yang perlu kita terus ikhtiari dan kita jaga dalam rangka kita mengikhtiari husnul khatimah agar kita dipandang layak oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama jemaah yang dirahmati Allah adalah ats-tsubutu fil iman. Kita harus selalu memastikan dan menjaga bahwa kita selalu dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah tiket paling penting untuk siapa saja yang mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada iman, maka tidak ada husnul khatimah. Bukankah baginda Rasul bilang sama kita semua, miftahul jannah la ilaha illallah, bahwa tiket masuk ke surga itu adalah kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat iman itu sendiri, adalah kalimat tauhid itu sendiri. Dan tiket masuk ke surga itu jemaah yang dirahmati Allah itu perlu iman. Begitu juga tiket kita untuk mendapatkan husnul khotimah itu juga perlu iman. Maka iman adalah anugerah terbesar yang Allah berikan sama kita semua. Hari ini ketika kita bisa sholat, ketika itu membuktikan bahwa di dalam diri kita ada iman. Dan iman adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari kesehatan, lebih dari waktu, lebih dari segalanya.
Bahkan bagi Rasul, ketika kemudian nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, waktu itu mencekam luar biasa, maka bagi Rasul akan datang waktu itu dalam rangka untuk memberikan syafaat hanya kepada siapa saja yang masih punya iman. Bahkan sekalipun ada di antara umatnya bagi Rasul yang kemudian ditakdirkan harus masuk dulu ke dalam neraka, mampir dulu ke dalam neraka, Allah memerintahkan bagi Rasul untuk mengeluarkan siapa saja dari umatnya yang ada di dalam neraka tapi dia masih punya iman. Kata Allah, akhrij maka di qalbihi min qalatatin minal iman. Muhammad, keluarkan siapa saja dari umatmu yang di dalam neraka itu, yang di dalam hatinya masih memiliki iman walaupun sekecil-kecil darah. Maka cuma dirahmati Allah, cuma menjadi tiket pertama kalau kita mau betul-betul mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang perlu kita ikhtiar setiap hari menjaga agar iman yang ada di dalam hati kita ini, yang sudah tertanam sejak kita kecil itu, jangan sampai kemudian lepas dari hati kita. Dengan cara bahkan saking dari besarnya iman ini sampai Allah memberikan analogi di dalam surat Al-Imran. Allah sampaikan, "Alladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang yang tidak punya iman itu, wa matu wa hum kuffar, yang kemudian dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Fala yuqbalu min ahadin minhum al-ardi dhahaban, maka Allah kali-kali tidak akan menerima kelak di hari kiamat ketika mereka disiksa, walaupun mereka ingin menukar siksaan itu atau membeli siksaan itu dengan emas yang besarnya seperti alam semesta. Dan itu 2 kalinya. Maka saya sering menyampaikan bahwa harga iman yang ada di dalam hati kita, yang sering kita tidak pahami bahwa itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, itu lebih berharga daripada emas yang bentuknya seperti atau besarnya seperti alam semesta ini dan 2 kali. Ada emas bentuknya seperti alam semesta besarnya, itu 2, itu tidak sebanding dengan harga iman yang sudah masuk dalam hati kita hari ini. Dan itu sering tidak kita sadari bahwa itu adalah hal yang terbesar yang Allah berikan pada kita. Maka pertama kita perlu menjaga iman kita sampai kita menutup mata. Kalau kita menutup mata, meninggal, dan kita pastikan bahwa di dalam hati kita masih ada iman, kita punya harapan untuk mengakhiri seluruh perjalanan kita ini, dunia akhirat kita ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ikthar fil a'mal as-salihah. Kita perlu terus-menerus setiap hari sepanjang waktu untuk selalu beramal salih. Kenapa amal salih ini penting untuk siapa saja yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah? Pertama, jemaah dirahmati Allah, karena setiap amal salih ini punya fungsi menghapus dosa. Kita sadar bahwa sebagai manusia kita punya banyak dosa. Bahkan tidak berlalu walau hanya 1 hari pun, melainkan di hari itu kita pasti melakukan dosa. Maka fungsi amal salih itu adalah menghapus dosa-dosa kita setiap hari. Allah bilang sama kita, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal salih, kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Maka setiap kita melakukan kebaikan, maka kita menghapus dosa. Setiap kita sholat, kita selain dapat pahala, menggugurkan kewajiban, kita juga menghapus dosa. Baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, benar gak bahwa sholat itu menghapus dosa? Kata baginda Rasul, bagaimana pendapatmu kalau kamu dapati ada orang punya rumah, depan rumahnya ada kolam renang, dia mandi di kolam renang itu 5 kali sehari, bersih apa tidak? Kata para sahabat, bersih ya Rasulullah, itu sholat. Artinya saat kita sholat setiap hari, itu kita sedang menghapus dosa kita dan membersihkan dosa kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita berpuasa seperti hari ini, itu juga kalau diterima, itu menghapus dosa. Bahkan kalau kemudian puasa kita hari ini diterima, bulan ini diterima, itu menghapus dosa kita sepanjang dari Syawal yang lalu sampai kemudian Ramadan hari ini. Maka semua kebaikan itu menghapus dosa. Kalau kemudian setiap hari selain kita melakukan dosa, kita banyak melakukan dosa dan kita sadari itu, maka setiap hari kita perlu banyak melakukan amal salih untuk kemudian menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, kenapa amal salih penting untuk
Kita yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena baginda Rasul bilang sama kita begini, Pak. Orang yang kalau Allah inginkan dia mati dalam keadaan husnul khotimah, istamalahu, kata baginda Rasul, maka Allah akan mempekerjakan dia. Itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata baginda Rasul, yuwaffiqhu bil a'malis salihah. Allah akan memudahkan dirinya untuk selalu beramal salih. Allah akan memudahkan kita untuk beramal salih, terutama menjelang kita mau meninggal. Cuma yang dirahmati Allah, kita sadar ada sebagian di antara kita yang kalau untuk sholat subuh itu beratnya Masya Allah, berat sekali. Bahkan ada sebagian yang nggak kepikiran sama sekali untuk sholat subuh. Dalam daily setiap harinya itu, dalam jadwal hariannya, nggak masuk dalam jadwal itu, sholat subuh itu nggak ada. Sholat zuhur juga nggak ada. Sholat asar nggak ada, nggak kepikiran sama sekali. Tapi ada sebagian orang yang Allah gerakkan hatinya asal azan berkumandang. Itu hatinya respon, jemaah yang dirahmati Allah. Maka itu tanda bahwa Allah ingin mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka saya terus terang, saya sering iri kepada orang-orang yang sudah usia 60, 70 tahun. Sudah kadang sakit-sakitan. Tapi ghirah di dalam hatinya untuk sholat berjamaah di masjid, untuk melakukan ketaatan, untuk mendengarkan tausiah, hadir di majelis taklim, masih menggebu-gebu. Itu tinggal sedikit saja untuk bisa sampai pada husnul khotimah. Karena janji Rasul begitu. Orang yang oleh Allah ingin ditakdirkan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka dia akan Allah pekerjakan. Gimana cara Allah mempekerjakannya? Allah akan gerakkan hatinya untuk mudah beramal salih. Bagi dia salat tidak jadi masalah. Salat kebutuhan, bukan sebuah beban. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa amal saleh ini penting bagi siapa saja yang ingin mendapatkan husnul khotimah? Karena baginda Rasul bilang begini, kullu ibni Adam yub'atsu ala ma mata alaih. Setiap anak Adam itu kelak di padang mahsyar akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia mati. Kemudian Syekh Al-Munawi memberikan syarah pada hadis ini dengan mengatakan, begitupun juga yang hidup, dia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka kalau kita hari ini saksikan, ada orang yang kemudian dia meninggal dalam keadaan posisi sedang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaksikan bahwa orang itu memang sepanjang hidupnya dia terus bersujud sama Allah. Dia nggak pernah ninggalin salat. Kalau kemudian kita mendapati naudzubillah hari ini tiba-tiba orang meninggal dalam keadaan sedang minum khamar, maka persaksikan bahwa itu kebiasaan hidup dia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menceritakan satu kisah yang menarik, kalau nggak salah 2017-2016 yang lalu. Ada di Kenjeran, itu sering saya sampaikan ini. Ada di Kenjeran namanya Pak Isnun, Pak. Ada masjid di situ namanya Masjid Pantai Mentari, Masjid As-Sakinah. Waktu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau sedang mendengarkan kultum subuh. Tiba-tiba waktu kultum subuh itu beliau mendengarkan tema kajiannya adalah menggapai husnul khotimah. Di akhir sesi itu ada sesi tanya jawab, beliau ngacungkan tangannya, kemudian dikasihkan mic-nya kepada beliau. Beliau bertanya, Ustadz, saya beberapa hari ini bertemu dalam mimpi saya bertemu dengan teman saya yang kebetulan juga takmir di masjid ini. Dia seperti melambai-lambai memanggil saya. Itu kira-kira tafsirnya apa Ustaz ya? Belum selesai beliau kemudian menutup pertanyaan itu dengan kalimat salam. Tiba-tiba mic-nya jatuh, Pak. Dan beliau juga jatuh. Dan meninggal. Meninggal juga, seketika itu meninggal. Berita ini viral di Surabaya, termasuk juga di media-media online. Saya ketika mendapati peristiwa ini, yang saya tanyakan waktu itu adalah, seistimewa apa Bapak ini? Bayangkan dia meninggal di waktu, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Meninggal di bulan Ramadan, kemudian di waktu yang mulia, yaitu antara subuh sampai syuruk, di tempat yang mulia, bahwa tidak ada tempat yang mulia di dunia ini kecuali hanya dua yang Allah paling muliakan, masjid dan majelis taklim, dan beliau berada pada dua-duanya itu. Pertanyaan itu terus berkelabah di dalam hati saya sampai beberapa bulan, 4 bulan atau 6 bulan, saya kurang ingat. Sampai waktu itu saya diminta untuk mengisi satu kajian ibu-ibu di tempat itu, di masjid itu.
Di akhir kajian itu saya bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sana, siapa Pak Isnun ini? Sebagian ibu-ibu mengatakan, Ustadz kami juga menyaksikan, kami juga hadir di majelis itu. Dan kami tidak mengenal beliau kecuali beliau itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan tidak pernah meninggalkan kajian majelis taklim di masjid. Saya bilang pantas kalau begitu. Karena orang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka kalau hidup kita penuh dengan amal salih, besar kemungkinan kita juga akan diwafatkan dalam keadaan amal salih. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita penuh dengan amal ketidaksalihan, maka besar kemungkinan kita juga akan diwafatkan dalam keadaan penuh dengan ketidaksalihan. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan hidup mati kita dalam keadaan husnul khotim. Terakhir, tolong jangan lupa untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap doa-doa kita dalam munajat-munajat kita selipkan, kita bilang sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang husnul khotim. Terus setiap hari, sepanjang kita berdoa, jangan pernah kemudian lupa pada doa ini. Kita itu sering kali minta hal-hal yang penuh dengan kenikmatan, hidup yang penuh dengan kebaikan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi kadang kita lupa untuk minta agar mati kita juga penuh dengan kebahagiaan. Kalimat ini menjadi kalimat yang mesti harus kita sampaikan kepada Allah. Karena kita juga nggak tahu di doa yang mana yang Allah akan ijabah. Tapi sepanjang kita terus berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, mungkin ada satu yang diterima dan Allah ijabah. Tapi yang jelas, kalau Allah menginginkan kita mati dalam keadaan husnul khotim, minimal hati kita ini digerakkan untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta saja enggak, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih kita? Maka jemaah yang dirahmati Allah, iman, amal salih, dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر